Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil Warahmatullahi wabarakatuh. ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita mengikuti tausiah dalam rangka Gen Ramadan atau gerakan energi Ramadan yang keempat FK UMI, dan ini merupakan pekan kedua yang kami selenggarakan setiap hari Kamis pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mendengarkan tausiah sharing dari Ibunda Prof. Haja Masrurah Muchtar, di mana untuk kali ini tema yang kita ambil itu adalah tentang bagaimana peran wanita dalam perspektif Islam. Tapi sebelum mendengarkan pengantar dari Ibunda Prof, saya mohon kepada Ayahanda Dekan untuk memberikan arahan dulu, Dok, sebelum kita memulai mendengarkan tausiah dari Ibunda Prof. Dr. Masrurah Muchtar. Saya persilakan Ayahanda Dekan. Iya, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan Ibunda Profesor Dr. Haja Masrurah Muchtar, MA, Rektor 2 periode di Universitas Muslim Indonesia. Tapi kalau saya lebih mengenal dan dekat dengan beliau sebagai dosen ilmu budaya dasar dan ilmu bahasa waktu saya masih kuliah tahun 95, tepatnya di bulan September 1995. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibunda sehat-sehat selalu dan menyempatkan waktu untuk memberikan, bukan tausiah sebenarnya ini, Dr. Inayah, semacam pesan-pesan moral, pesan-pesan spiritual dari Ibunda Haja Prof. Masrurah Muchtar. Yang saya hormati para wakil dekan, dosen, karyawan, dan juga ada pengurus lembaga. Saya mohon maaf ya, saya sudah baru kasih instruksi ke Dr. Suci ya, 2.15 ini di close ya. Dan saya minta semua mahasiswa tidak hadir untuk berkumpul besok ikut dengan ceramahnya yang direkam hari ini di sini ya. Saya lihat mudah memang anak-anak sekarang kita nih ya begitulah. Tapi saya keren juga, saya mohon maaf. Susah kita mengajar kalau tidak on time dan tidak bisa tepat waktu. Saya takut sekali terlambat, demi Allah. Saya takut sekali terlambat dan saya malu rasanya terlambat. Ya, saya ulangi, saya takut dan saya malu terlambat. Pertama karena Ibunda akan ceramah, yang kedua saya dekan, saya dosen, pimpinan. Kita harus kasih contoh yang baik. Ya. Saya ingat sekali ya, Ayahanda, saya sampaikan, Prof, bagus mungkin kalau kita buat ini kebijakan wajib salat berjamaah. Saya ingat sekali tuh, saya menghadap ke beliau karena saya lihat beliau juga sangat tawadu untuk urusan salat tepat waktu. Dr. Nas, jadi mungkin bagus kalau kita dulu tentang salat berjamaah. Wah, saya langsung bilang betul juga ya. Nah, jadi saya kira, tapi sekarang mudah atas dan petunjuk semua, saya bukan wajib membuat tim yang juga bagian daripada instruksi direktor tim kemakmuran masjid di UMI ini. FK tidak sound systemnya, tidak sistemnya, jadwal kuliah dan dosennya, biarlah dibilang ini semua dosen dan pimpinan keras kalau untuk urusan keselamatan fid dunia wal akhirat, terutama akhirat. Hari ini kita bisa menyelamatkan anak kita, menurut kita, tapi di hari kemudian belum tentu kita bisa selamatkan. Malah yang gara-gara anak kita semua masuk neraka. Ya, kita malah berharap sebaiknya gara-gara kita untuk masuk surganya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi jasa Allah dan kasirat. Minta tausiahnya Ibunda Prof.
nasihat-nasihat spiritualnya, nasihat-nasihat apa ya bagi kami nih anak-anaknya, baik kami di pimpinan, dosen, karyawan, dan juga apalagi mahasiswa. Saya kira itu. Jazakallah dan kasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Dekan atas arahannya. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Ibunda Profesor Dr. Masrurah Muchtar, MA, untuk memberikan kita semua arahan tentang dengan tema yang malam ini kita punya dengan adalah bagaimana peranan wanita atau perempuan dalam perspektif Islam. Kepada Ibunda saya persilahkan. Ya, silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bihi nasta'in wala murdunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya hormati para pimpinan, Nanda Dekan, ODWD, serta seluruh dosen dan staf serta mahasiswa yang sempat mengikuti acara kita ini, yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu katakan bahwa di UMI ini barangkali yang bisa memang memberikan contoh yang baik adalah Fakultas Kedokteran. Kenapa? Karena saya melihat kekonsistenan di dalam betul-betul menegakkan ajaran Islam, termasuk mengajar anak-anaknya mengaji. Saya ikuti bahwa kenapa Fakultas Kedokteran itu melakukan kegiatan mengaji dan antara mahasiswa. Saya katakan banyak fakultas lain yang saya tidak terlalu memperhatikan demikian itu. Nah, jadi saya diberikan amanah untuk memberikan tausiah berkenaan dengan peranan perempuan dalam perspektif Islam. Sebenarnya saya katakan, saya sebenarnya tahun ini sudah mau pensiun untuk memberikan ceramah-ceramah, tapi karena khusus perempuan dan kebetulan memang ada penelitian saya yang khusus perempuan, jadi saya bersedialah sekaligus mungkin merupakan suatu curhat-curhatan, merupakan suatu harapan-harapan bagaimana kita ini perempuan. Kan memang ada penelitian saya yang sampai sekarang belum saya launching. Jadi penelitian saya menyangkut peranan perempuan dalam berbagai posisi, baik sebagai posisi mertua, posisi ibu, posisi menantu, posisi ipar, posisi anak tiri, posisi ibu tiri. Jadi memang ada penelitian saya menyangkut perempuan. Nah, kita selalu mendengarkan, dan sekarang sudah tahu semua, bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, siapakah yang paling saya hormati? Rasulullah menjawab, ibumu. Dan 3 kali diulangin, ibumu, 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 kemudian ayahmu. Nah, kita bisa bayangkan betapa besarnya tanggung jawab seorang ibu, baik terhadap anaknya, terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat bahwa tanggung jawab seorang ibu ini luar biasa. Ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang ibu yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki. Misalnya hamil,
menyusui, melahirkan, dan ini jelas tidak dapat dilakukan oleh laki-laki. Tetapi sebaliknya, apa yang dilakukan oleh laki-laki semuanya juga dapat dilakukan oleh perempuan. Tugasnya misalnya laki-laki adalah mencari nafkah, perempuan juga bisa mencari nafkah. Misalnya laki-laki menduduki posisi-posisi yang penting, posisi-posisi yang sangat strategis, juga perempuan bisa melakukannya. Jadi memang luar biasa perempuan ini. Nah, dalam Al-Quran memang ada surah yang khusus diperuntukkan untuk perempuan, yaitu surah An-Nisa. Di dalamnya banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang diperuntukkan khusus bagi perempuan, tidak untuk laki-laki. Nah, ada juga hadis mengatakan perempuan adalah tiang negara. Kalau tidak salah itu hadisnya mengatakan An-Nisa'u imanul bilad. Perempuan adalah tiang negara. Kenapa? Kalau perempuannya bagus, maka akan baguslah jalannya negara. Tapi kalau perempuannya bobrok, maka juga akan terpengaruh. Kita biasa mendengarkan ada yang mengatakan seorang laki-laki yang hebat, seorang laki-laki yang sukses, di belakangnya ada seorang perempuan. Nah, ini artinya kalau perempuannya misalnya tidak bagus akhlaknya, maka itu akan sangat terpengaruh kepada keluarganya. Nah, saya akan mungkin mengemukakan di sini ada beberapa bukti-buktinya di dalam penelitian saya yang menyangkut peranannya strategis perempuan pada posisi apapun. Ini ada penelitian saya bahwa ada peranan yang sangat hebat yang dimiliki oleh perempuan yang kita lihat ia berada posisi apapun. Dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang mertua, sebagai seorang menantu, sebagai seorang ibu tiri, sebagai orang anak tiri, atau sebagai ipar. Itu jelas sekali banyak sekali menentukan. Nah, di dalam penelitian saya dan pernah saya mengadakan dialog Ramadan di kalau tidak salah 5 tahun yang lalu di Resin Center di rumah, khusus menyangkut bagaimana peranan perempuan dan hebatnya pengaruh perempuan. Nah, pada waktu itu saya memberikan contoh bahwa kadang-kadang seorang perempuan itu kalau memang dia tidak memiliki akhlak yang bagus, dia bisa memberikan pengaruh yang luar biasa kepada keluarganya. Banyak penelitian saya, banyak data yang menunjukkan bahwa banyak orang yang putus hubungan dengan keluarganya karena pengaruh istrinya. Dan belum ada saya dapatkan data bahwa seseorang itu putus hubungannya dengan keluarganya karena pengaruh suami. Nah, jadi saya katakan memang ini perempuan yang memberikan sangat banyak pengaruh kepada keluarganya. Kita lihat sendiri betapa perempuan yang bagus akhlaknya itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada suaminya, kepada lingkungannya, kepada tetangganya, itu akan bagus semua. Tapi seorang perempuan yang buruk akhlaknya itu akan merusak semua interaksi dalam keluarga, interaksi dalam tetangga dan dalam masyarakat. Malah di dalam penelitian saya menunjukkan bahwa
seorang perempuan yang betul-betul menjalankan fungsi sebagai perempuan di dalam Islam itu bagaimana melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, itu pasti akan memberikan suatu perkembangan dalam kehidupan keluarganya yang sehat. Tapi kalau perempuannya yang buruk akhlaknya, itu yakinlah. Karena banyak sekali data-data saya peroleh, ada data yang saya dapatkan. Ini waktu suami masih UR2, ada teman yang menghadap waktu itu. Saya tanya, ada apa Ibu? Dia katakan, saya protes suami saya. Karena dia belikan motor saudaranya tanpa sepengetahuan saya. Nah, kebetulan waktu itu memang saya sudah meneliti soal perempuan. Saya pergilah kepada suaminya bertanya. Kebetulan suaminya dosen Kopertis, teman saya. Saya tanya, kenapa Anda membelikan motor adiknya tanpa sepengetahuan istri? Dia katakan, kalau saya kasih tahu istri saya, Bu, tidak jadi, Mi. Tidak jadi saya belikan adik saya. Padahal ibu saya single parent, ya membanting pula membiayai saya sampai saya sarjana. Masa saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya? Sesatunya adik saya perempuan. Nah, waktu itu saya nasihat itu istrinya. Saya katakan, bagaimana Bu kira-kira kalau adiknya Ibu juga dibelikan motor? Apa dia jawab? Ya tentunya saya sangat senang. Di situ saya mulai merasa bahwa kebanyakan kita ini perempuan sebenarnya tidak berlaku adil. Kebanyakan memang tidak salah kalau orang mengatakan lebih banyak berperanan perasaannya daripada pemikirannya. Nah, sebaliknya, ini bukan hanya menantu, mertua juga ada saya dapatkan. Ada seorang mertua yang anaknya sangat mencintai istrinya. Dia pakai bahasa Bugis. Sebenarnya pakai ini buat disediakan anakku, artinya sudah dikasih guna-guna anak saya. Saya katakan begini, belum tentu pengaji itu memang dia mencintai istrinya. Saya kira bukan guna-guna. Tapi yang lucunya, tatkala anak perempuan menikah dan juga mendapatkan seorang lelaki yang sangat mencintai dirinya, apa dikatakan ini sang ibu? Dikatakan alhamdulillah, saya syukur. Pakai bahasa Bugis lagi, rentuk menengi jodoh anakku kasih bertanggung jawab, sama kesing. Jadi loh, katakan, bukankah pengaji sendiri mengatakan kalau ada orang yang sangat mencintai istri itu dikasih guna-guna? Saya katakan, oh tidak mungkin, saya tahu anak saya tidak kasih guna-guna suami. Nah, itu juga seorang ibu yang tidak berlaku adil kepada anaknya. Jadi bukan hanya menantu bermasalah, juga mertua. Demikian pula ipar. Kalau misalnya seorang tinggal bersama saya, adik saya, jadi iparnya suami saya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau saudaranya suami saya perempuan, itu sering sekali terjadi masalah. Dan ini penelitian saya berlangsung selama 1 tahun. Bukan penelitian hanya sekedar pengambilan data, betul-betul saya ikuti semua perilaku orang-orang yang saya teliti. Kenapa bisa begitu? Kenapa sulit sekali beradaptasi antara perempuan dengan perempuan? Dan sangat mudah sekali antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua kalau yang terjadi pada perempuan. Maksudnya begini, itu waktu kita adakan diskusi, saya katakan begini, kenapa kadang-kadang perempuan kalau keluarganya yang datang, keluarga dari pihak dia, itu kadang-kadang sangat senang. Kalau keluarga suaminya yang datang, kadang-kadang tidak terlalu nyaman. Langsung ada yang
menjawab pada saat kita adakan diskusi di rumah. Orangnya ada kok, ada orangnya sudah doktor di salah satu fakultas. Dia katakan begini, betul sekali tuh Bu. Saya sendiri kalau mamaku datang senangnya perasaanku. Tapi kalau mertuaku rasanya ada beban. Saya katakan disitulah kita harus memperbaiki diri kita sebagai seorang istri. Bagaimana caranya? Kita memposisikan diri kita sebagai anak, jangan sebagai istri, jangan sebagai menantu. Saya katakan sendiri juga, saya sudah pengalaman juga. Saya katakan andaikan saya bilang anak saya laki-laki semua atau ada laki-laki, pasti tidak betah tinggal bersama saya. Pasti dia akan keluar untuk mencari tempat tinggal sendiri. Tapi karena anak saya perempuan, maka itu mudah sekali untuk beradaptasi dan tinggal bersama saya. Nah, saya katakan disitulah kita perempuan harus mengintrospeksi diri. Kenapa kita banyak yang tidak berbuat adil? Jadi waktu itu ada pertanyaan bahwa kalau begitu bagaimana cara ibu sendiri untuk menghadapi masalah-masalah ini? Saya katakan gampang saja sebenarnya. Kalau saya katakan pribadi, untuk mendekatkan diri saya kepada keluarga suami itu saya sudah berjanji dengan suami. Apapun kebutuhan keluarga kamu, saya yang layani. Dan apapun kebutuhan keluarga saya, kamu yang layani. Jadi itu sangat enak sekali, impas. Katakanlah misalnya, suami saya memberikan adik saya 100.000. Saya tidak mau dikalah, saya kasih adiknya 150. Setelah ditahu saya kasih adik 150, suami saya kasih 200 kepada adik saya. Jadi enak sekali sebenarnya kalau kita berlaku sistem silang. Nah, ini saya jelaskan untuk penelitian saya sendiri. Jadi saya katakan kepada waktu itu saya mengajar ilmu budaya dasar, kebetulan yang saya ajar waktu itu Dirgahayu Antara, pasti itu saya meneliti waktu itu. Saya katakan hati-hati laki-laki. Karena kalian dapat memutuskan hubungan dengan keluarga karena pengaruh istri. Dan tidak harus saya dapati orang memutuskan keluarga karena pengaruh suami. Jadi kita ini perempuan harus membekali diri dengan akhlak yang bagus. Kita berusaha karena kita tahu kita ini selalu yang menguasai kita perasaan kita, maka kita bisa merekayasa, kita bisa mendidik jiwa kita. Saya tidak boleh begitu. Saya sendiri terus terang, kenapa saya bisa tinggal 2 anak saya lahirkan kemudian saya meninggalkan mertua, karena itu saya katakan sistem silang saya pakai. Kalau ada saya beli apa-apa, beli pakaian, beli apa, saya beritahu umi saya, umi maaf ya saya kasih pilih mertua saya. Baru umi, ya nak tidak apa, tidak ada masalah. Itu untuk mencari kedekatan. Sampai saya pernah merasa malu sendiri waktu mertua saya berkata begini, tidak ada kalah menantu saya seluruh dunia. Waktu itu bicara dengan Haji Atir, ibunya Andi Sukala apa semua. Saya katakan itu karena kita berusaha. Saya tidak katakan saya baik, tapi saya mengetahui karena saya meneliti, saya tahu bahwa kita ini banyak menggunakan perasaan, maka saya usahakan bagaimana cara merekayasa kelakuan-kelakuan, tindakan-tindakan saya terhadap keluarga. Supaya ini bisa nyaman semua, bisa tidak ada clash, tidak terjadi satu clash antara satu dengan yang lain. Nah, karena itu saya katakan perempuan betul-betul sangat menentukan, sangat berperan, dan peranannya luar biasa. Jadi kalau memang dalam Islam perempuannya bagus, maka dia katakan insya Allah itu akan dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Karena kenapa? Memang pembawaannya perempuan lebih banyak pertimbangan rasanya daripada rasionya. Nah, karena kita tahu itu, maka kita berusaha untuk memperbaiki diri, bagaimana menjalin silaturahmi, bagaimana menjalin kekeluargaan, terutama yang sudah berkeluarga antara keluarga suami dan keluarga istri. Jadi memang yang sangat membutuhkan perbaikan-perbaikan, sangat membutuhkan upaya-upaya untuk memperbaiki diri memang perempuan, bukan laki-laki.
Karena terus terang laki-laki itu mudah sekali beradaptasi dengan keluarga orang tua, mudah menganggap orang tua istri adalah orang tua sendiri. Tapi bagi perempuan kadang-kadang berat memposisikan mertuanya menjadi orang tua sendiri. Tapi kalau kita sudah tahu, kita sudah mengerti bahwa kalau saya begini, maka akan demikian jadinya, maka kita akan bisa memperbaiki diri. Apa yang tidak bisa kalau memang kita mendidik diri kita sendiri. Jangan kita mengatakan, oh dari sononya yang begitu. Oh tidak, kita bisa memperbaiki diri kita. Kita bisa memposisikan diri kita menjadi orang yang baik, menjadi orang berguna, menjadi orang bermanfaat. Terutama kita perempuan, kan memang banyak sekali masalahnya perempuan. Banyak masalahnya dan banyak menentukan. Banyak sekali menentukan. Bahkan banyak orang mengatakan, apa istilahnya itu, suami takut istri. Saya pikir suami bukan takut sebenarnya itu suami, cuma mungkin tidak mau ribut, tidak mau. Tapi alangkah bagusnya kalau kita perempuan dapat membangun suatu hubungan yang betul-betul dasar dengan keikhlasan, dengan cinta, bukan dengan bukan dengan perasaan saja, perasaan bahwa kadang-kadang kita di perempuan juga sedikit egois, sedikit ingin menguasai. Tapi saya kira kalau itu kita dapat mengajari kita sendiri, kita perbaiki kita sendiri, saya kira itu akan dapat kita hindari. Nah, juga memang dalam mendidik anak dianggap bahwa dalam mendidik perempuan itu sangat berat, sangat sulit. Tapi itu sangat mulia, pekerjaan sangat mulia. Lebih bagus mendidik, lebih mudah mendidik laki-laki daripada mendidik perempuan. Mendidik perempuan itu sangat berat dan sangat mulia. Jadi memang peranan perempuan ini tidak dapat kita pandang sebelah mata. Memang luar biasa peranannya. Walaupun orang mungkin menganggapnya perempuan lemah, menganggap perempuan bahasa dimarginalkan, tapi sesungguhnya setelah melakukan penelitian ternyata perempuan yang paling hebat, yang paling dapat menentukan. Makanya dikatakan tadi Anisaul Imadul Bilad, karena memang perempuan latihan negara. Maksud latihan negara yang kalau dia bagus, dia berakhlak, tapi kalau dia buruk, maka dia akan buruk akibatnya. Nah, sekira itu mungkin saya dapat kemukakan. Kalau mau ada dialog tidak apa-apa, kita adakan dialog. Yang bertanya silakan, karena saya lebih banyak menyampaikan apa hasil penelitian saya. Yang saya lakukan ada 2 tahun saya meneliti ini hubungan antara posisi perempuan sebagai orang tua, sebagai ibu mertua, sebagai menantu, sebagai ipar, dan seterusnya. Itu memang penelitian saya. Dan memang saya katakan melihat dari hasil penelitian saya dapat menyimpulkan memang perempuan memang sangat hebat. Tapi jika dia memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Tapi kalau dia tidak memiliki akhlak yang bagus, itu juga hati-hati. Itu bisa menghancurkan keluarga, menghancurkan rumah tangga, dan menghancurkan masyarakat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, silakan. Kita diskusikan bersama-sama untuk mencarikan jalan keluarnya. Karena terus terang saya sebelum saya launching saya punya penelitian ini, saya masih terus-menerus menambahkan apa-apa yang mungkin masih perlu disempurnakan. Saya kira itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq wallahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak sharing dari Ibunda Prof tentang bagaimana sebenarnya perempuan
Mungkin kita lanjutkan ke sesi diskusi atau ada yang ingin bertanya mungkin? Di sini ada yang masuk, Prof, yang ingin bertanya, bagaimana sih sebenarnya emansipasi menurut Prof itu bagaimana? Emansipasi wanita itu seperti apa menurut Prof? Kecil, kecil sekali. Emansipasi ya. Iya, Prof, ya. Saya kira kalau itu soalnya emansipasi konsep Barat, karena Islam sendiri sangat memuliakan perempuan. Iya. Bersyukurlah perempuan karena datangnya Islam. Andai kata bukan Islam, maka perempuan itu sama sekali tidak ada harganya. Itu sangat sangat dihinakan. Tapi kalau perempuan datang Islam, maka Islam sangat memuliakan perempuan. Dan memang ada hal-hal yang memang hanya dapat dilakukan oleh laki-laki. Biasa kita salah kaprah. Pernah dulu diskusi, ada seorang teman saya yang sudah almarhum, dia katakan begini, wah saya tidak mau kalah. Pokoknya kalau genteng rumah saya bocor, ngapain saya minta tolong sama laki-laki? Saya bisa kok manjat, saya kata itu namanya bodoh. Bukan emansipasi itu. Bukan bahwa apa yang dilakukan laki-laki itu harus dilakukan perempuan. Tidak berarti bahwa apapun yang dilakukan oleh laki-laki itu harus juga dilakukan oleh perempuan. Menyangkut fisiknya, tapi menyangkut pemikiran-pemikirannya, menyangkut ide-idenya, menyangkut perasaannya, itu sebenarnya dapat disejajarkan antara laki-laki dan perempuan. Dapat disejajarkan apa yang dilakukan oleh laki-laki, dilakukan perempuan. Nah ingat pada saat Sayyidina Ali didatangi oleh seorang tamu, ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum. Dia mau masuk, tiba-tiba tertegun di depan pintu karena didengar Sayyidina Ali, istri Sayyidina Ali sangat menggerutu, mengomel terus, mengomel. Tapi Sayyidina Ali diam saja. Nah setelah Sayyidina Ali melihat tamunya, ada apa gerangan? Fulan, dia katakan, ya Amirul Mukminin, saya sebenarnya ingin mengadukan istri saya yang sangat cerewet, yang suka mengomel, tapi tidak jadi karena saya dengar sendiri Sayyidina Ali, istrinya sangat cerewet, istri yang mengomel terus, dan Amirul Mukminin itu diam saja. Apa dikatakan Sayyidina Ali? Saya diam saja karena istri saya lah yang membesarkan anak-anak saya, istri saya lah mengurus pakaian saya, istri saya lah mengurus makanan saya, dan semua itu bukan tugasnya. Nah, saya katakan, wah ini perlu kita garis bawahi ini, ternyata bukan tugasnya semua. Jadi itu semuanya memasak, mencuci, mengurus itu bukan tugas perempuan. Kebetulan kita di timur memang. Bayangkan saja kalau ada seorang orang tua mau mengawinkan anaknya, apa dikatakan? Pakai bahasa Bugis lagi. Lo nih Pak Botin Noreta, barang kemana suangi, enak aja. Ya. Ada yang mau yang masakan nanti, Prof. Ya masakan, iya, tukang masak. Masa ini perempuan. Katakan, tidak benar itu. Kalau dia harus beristri supaya ada masakan. Kalau dia katakannya supaya saling mengurus, ya saya terima. Tapi tidak semua kok. Ada juga, ini bukan rahasia lagi, itu Mbak Nani itu. Dia katakan memang suaminya masak, suaminya lebih pintar menumis, bikin kuat daripada diri sendiri. Jadi itu sebenarnya memasak bukan tugas istri. Cuma kita di timur, itu kebiasaan perempuan adalah memasak. Coba kita lihat di Saudi Arabia, itu pergi ke pasar laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu dimanjakan, dia carikan pembantu, tidak boleh bekerja keras. Itu kalau orang Arab. Tapi kita kadang-kadang ya tidak melihat lagi itu, kita kerja semua apa yang bisa kita kerjakan. Tapi itu bukan tugasnya. Jadi saya katakan terserah dari kesepakatan suami istri. Tidak ada mutlak bahwa kau harus menyiapkan pakaian saya. Saya sampai sekarang terus terang tidak pernah saya mencucikan pakaian suami saya. Tidak pernah saya menyetrikakan karena dia tidak suka kalau saya setrika, dia setrika kembali karena katanya tidak bagus cara setrika saya. Jadi tidak ada sebenarnya masalah.
itu emansipasi di Barat, dia betul-betul samakan peranannya, fungsinya di tengah-tengah masyarakat, dan dia tidak mau ada sama sekali perbedaan-perbedaan. Memang ada perbedaan masalah fisik kita dengan laki-laki, ada perbedaan. Tidak boleh kita bilang apa dia kerjakan laki-laki, kita juga harus kerjakan. Tidak bisa karena kita fisik kita berbeda. Jadi kalau menyangkut pemikiran itu tidak ada masalah. Jadi sekarang emansipasi itu adalah perjuangan Barat, tapi Islam sendiri sudah ada, tidak perlu diperjuangkan karena sudah dimuliakan perempuan. Iya. Insya Allah, ya. Iya. Ya, terima kasih Ibunda Prof. Ya, ini ada dari Dr. Berry mau bertanya. Ya. Ingin bertanya, di kedokteran banyak sekali aturan berpakaian untuk perempuan. Ya. Apakah dalam mendidik perempuan perlu ada treatment khusus, Prof, dibandingkan dengan laki-laki? Itu pertanyaannya di Dr. Berry. Terima kasih Dr. Berry pertanyaannya. Ya, silakan Ibunda Prof. Ya, memang. Karena kenapa perempuan itu kalau sangat dikerasi, kadang-kadang juga tidak masuk. Sangat lemah lembut juga tidak. Jadi kita lihat kondisi orang kita ajar. Jadi memang tidak bisa kita menyamaratakan karena mungkin antara seluruh perempuan yang kita hadapi, katakanlah ada 10 atau ada 20 kelompok, mungkin ada hal-hal perlakuan khusus. Ada mungkin memang 1-2 orang yang tidak bisa tidak bisa lemah lembuti, memang harus dikerasi. Jadi memang kita lihat ada orang memang harus. Jangankan banyak, anak sendiri 4, misalnya saya 4 orang anak. Saya lihat ada memang harus orang mungkin jangan pelece-pelece, dibujuk-bujuk. Ada orang bilang harus memang tegas. Tapi ya pada umumnya saya dalam mendidik memang agak tegas. Saya katakan kalau salah harus mendapat punishment, hukuman. Dan kalau benar dia menghasilkan suatu kebaikan, maka saya harus memberikan penghargaan dengan reward. Jadi itu harus memang ada penghargaan. Saya katakan ada satu hal di dalam mendidik, perlihatkan contoh. Jangan hanya mulut mengatakan ini tidak bisa, seperti disiplin. Harus disiplin. Kita sendiri tidak disiplin. Ada cerita ini saya ingat betul. Waktu tahun-tahun 80-an, itu dulu ada namanya Bang Hasan. Bang Hasan restoran di sana di dekat Masjid Raya itu terbuka. Saya janji dengan suami jam 7 tepat kita bawa anak-anak pergi makan di sana. Nah, suami itu masih di UMI banyak pekerjaan sampai jam 7 belum bisa. Nah, saya tidak peduli bahwa mau naik apa, saya naik beca. Saya naik beca ke sana sampai suami mengatakan, "Kenapa tidak menunggu saya? Kita naik mobil, kenapa mesti naik beca?" Saya katakan saya tidak mau memperlihatkan kepada anak saya tidak disiplin. Saya tidak mau anak saya menilai saya bohong. Jadi walaupun naik beca, tetap saya perlihatkan bahwa saya menepati apa yang saya katakan. Komitmen, kita harus memperlihatkan contoh bagus. Nah, suami saya berkata begini, biar anaknya dia takuti. Bukan takut, sorry. Bukan takut pada anak saya. Saya tidak mau dinilai anak saya tidak konsisten. Saya tidak mau dinilai anak saya tidak bisa menepati janji. Jadi hasilnya bagus. Misalnya kalau tanya, siapa yang janji kita? Umi. Yes. Siapa yang janji kita? Bapak. Begitu karena ada memang trik-trik khusus kita berikan kepada mendidik perempuan. Terutama kelompok-kelompok harus kita pelajari memang. Tidak bisa kita samaratakan harus begini semua, lembut semua atau harus keras semua. Karena memang kita harus perhatikan 1-2 orang pasti ada yang berbeda. Segera itu. Pasti ada berbeda di antara satu kelompok perempuan. Oh iya, Prof. Jadi tidak tentu juga dia laki-laki perempuan, tetapi memang personalnya yang berbeda, Prof ya? Iya, personalnya ada berbeda. Jadi kita juga harus mengerti, tidak boleh kita memaksakan kalau memang tidak bisa ya kita harus solusi lah. Jadi kita pelajari tuh masing-masing orang karena pasti tidak sama-sama semua. Iya, barakallah ya. Syukran ya. Ini mungkin dari Ibunda Dr. Ida. Ya. Hadir rumah sakit. Ya, silakan Anda, Ida. Iya. Fadoli. Bukan Wadir, Direktur Umum. Direktur Umum. Iya, Masya Allah. Iya, Unda ada yang hadir sekarang di. Iya. Lain eselonnya.
Iya, siap. Sekian. Dokter Nas, saya lagi bicara Dokter Nas. Assalamualaikum Bunda. Misalnya sayang. Ya, yang saya hormati seluruh hadirin. Saya terus terang termasuk salah satu perempuan yang sangat terinspirasi dengan Bunda dan mudah-mudahan selalu berharap bisa seperti Bunda betulan dari dulu Amin. sampai sekarang. Amin. Amin. Saya ingin bertanya tentang satu hal Bunda. Jadi Muki jadi direktur kalau begitu. Masya Allah. Amin. Maksudnya secara keseluruhan. Untung Jadi, saya mau jadi ketua yayasan. Dokter Nas, saya bilang saya dulu bicara. Tapi Bunda, saya mau, saya dari dulu mau sekali tahu, Ya. ada satu hal yang saya tahu Bunda lakukan secara rutin dan konsisten, tapi Ya. terus terang sampai sekarang saya kayaknya masih jauh dari hal itu, yaitu menjaga sholat malam Bunda. Iya. Coba bisakah Bunda menceritakan kepada kami semua, terutama saya ingin sekali, karena kan kita ini kan ya pekerjaan, sepertinya saya masih agak kesulitan Bunda, dan selalu saja itu jadi semacam pembenaran begitu. Sebenarnya saya kan sibuk, pulang ke rumah saya kan capek dan seterusnya. Jadi itu selalu jadi pembenaran. Bisakah Bunda menceritakan itu kepada kita semua, karena saya yakin itulah yang bisa menganu juga Bunda sampai seperti sekarang. Iya, terima kasih. Jadi begini Nanda semua, saya itu bukannya sekarang, saya masih sebenarnya masih mahasiswa. Saya waktu itu pimpinan organisasi di PPNU waktu di Selayar SMA. Sudah mulai memang saya lakukan salat tengah malam, tapi belum konsisten setiap malam. Tapi harus dalam 1 minggu harus 2-3 kali saya lakukan. Itu masih SMA. Sudah mahasiswa tetap saya lakukan, tapi walaupun tidak setiap malam. Setelah sarjana dan dosen, setelah menjabat menjadi dekan, itu sudah saya lakukan setiap malam. Nah, itulah mungkin saya bersyukur juga kenapa saya kalau malam, walaupun tengah malam saya tidur, itu hanya 2-3 jam sudah terbangun. Jadi walaupun tidak membunyikan alarm, itu kalau sudah cukup 3 jam, biasa juga saya jengkel sendiri. Sama mau tambah tidur, kenapa saya terbangun lagi? Sudah terbangun. Jadi daripada terbangun tidak salat tahajud, ya sekalian saya salat tahajud. Dan saya betul-betul merasakan bahwa memang salat tahajud, terutama doa-doa itu, insya Allah kalau tidak dijabah sekarang ini, pasti akan dijabahkan beberapa saat akan datang. Dan saya betul beberapa mujizatnya doa itu. Pernah cucu saya itu dulu mau dioperasi, itu makan rumpah, anaknya Nelly. Dokter sudah vonis, ini besok harus dioperasi. Jam 9 sudah ditentukan. Dan umurnya masih 40 hari. Jadi saya menangis di sajadah, saya kata, ya Allah, bagaimana pertolonganmu ini, kepada siapa lagi mengadu kalau bukan kepadamu, ya Allah. Cucu saya mau dioperasi jam 9, tapi kalau bisa jangan dioperasi karena masih 40 hari. Pas jam 9:30 ada telepon dari rumah sakit di Ketanabot bahwa alhamdulillah tidak jadi operasi. Saya katakan, kalau kita betul-betul berdoa dengan khusyuk, dengan menangis, dengan seolah-olah ada Allah di depan kita, merengek-rengek, itu saya yakin doa kita akan diterima. Dan kalau memang kita sudah dapat melakukan rutin setiap malam, insya Allah tidak ada yang kita takuti, tidak takut jangan takut dicela. Terserah orang mau cela kita, orang mau menyanjung kita, itu sama saja. Kita tidak merasa sakit hati kalau dicela, disanjung juga kita tidak terlalu besar kepala, karena tidak bersalah saja. Kita sudah menjelaskan semua dengan salat tahajud. Insya Allah kalau sudah konsisten dengan salat tahajud, insya Allah kita akan damai, kita akan bahagia, kita tidak mudah terpengaruh kepada hal-hal yang lain. Kau apakan saya katakan, terserah. Kau benci saya, kau tidak, saya tetap bagus. Kau tidak suka saya, kau apa saya tetap bagus. Saya insya Allah mudah-mudahan bisa konsisten terus sampai Allah memanggil saya katakan. Insya Allah. Ya, sekali itu Nanda, Ida. Terima kasih Bunda. Ya, sehat-sehat Ki.
Itu yang tadi saya maksud Bunda sebenarnya, bukan Masih ada? terutama tausiah tapi arahan-arahan Iya. spiritualnya itu Bunda, puasa Senin Kamisnya, tahajudnya. Karena terus terang saya lihat malah aktif sekali kita baku ya kalau tengah malam, subuh-subuh, Masya Allah. Ya, dan di acara apapun, selama ini saya lihat sebagai pimpinan dan dosen, bahkan sejak saya mahasiswa 9 tahun 95, Dr. Ida, kalau saya mengantar tugas ilmu budaya dasar ke rumah Ibunda di Jalan Resik itu, Masya Allah, demi Allah saya jadi saksi itu. Saya selalu diajak ikut berbuka puasa kalau Senin atau Kamis. Itu berarti tahun 95 itu. Bunda masih dosen sastra dan juga pengampu ilmu budaya dasar. Saya sebagai ketua angkatan selalu membawakan tugas ilmu budaya dasar angkatan saya, dan kalau sore hari saya selalu diajak makan buka puasa bersama di rumah beliau. Itu yang saya rasa itu, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan hal yang begitu mungkin terkadang orang tua kita ajar itu bahwa jangan lihat orang sukses atau apa aja, tapi datanglah bertanya mengapa apa yang dilakukan. Ya, saya sekarang mohon maaf Bunda, ini saya ke masjid Senin Kamis kita oh iya, saya ya, masjid ikut jamaah betul. Senin Kamis Saya jemaah. iya. Barakallah Bunda, sehat Ki. Iya. So, terima kasih Terima kasih. banyak. Ya, masih bisa pertanyaan lagi? Boleh. Ya, ini ada yang bertanya, Prof. Sosok panutan dalam agama, sosoknya yang sosok panutan untuk Prof itu siapa dalam kehidupannya Prof? Imam Ghazali. Masya Allah, Imam Ghazali. Sejak dulu itu, sejak saya baru jadi dosen sudah mulai saya kagum sekali itu. Karena itu Radatul Adawiyah saya pikir mungkin sulit kita jangkau. Bahkan ada yang mengatakan itu sebenarnya tokoh ciptaan dari orang-orang sufi dulu. Sulit kita. Ya, Insya Allah. Ya, mungkin ada satu lagi ini, mungkin sama sebenarnya Prof. Pertanyaannya cuma kiat sukses mengatur waktu dan berbagi peran. Jadi misalnya kan Prof itu sibuk ya, apalagi waktu sebagai rektor, kemudian di rumah sebagai istri, kemudian sebagai dosen, sebagai nenek, itu bagaimana kiat sukses mengatur waktunya itu Prof? Ya, saya punya prinsip dikerjakan saja. Jangan mengeluh, saya tidak bisa. Pokoknya kerjakan saja. Kalau betul-betul tidak bisa, baru berhenti. Betul-betul tidak bisa lagi bekerja, baru berhenti. Tapi tidak usah mengeluh. Kerjakan saja apa adanya. Saya selalu katakan kepada anak-anak, jangan mengeluh. Kerjakan saja apa yang bisa dikerjakan. Dan saya kira itu banyak kok waktu kita, tidak seberapa tuh waktu bertemu, waktu anak-anak sudah besar-besar menyuapi anak-anak, sudah SMP masih menyuapi. Itu sekali-sekali sebenarnya satu kedekatan yang luar biasa. Satu minggu keluar bersama, makan. Itu kan juga satu bentuk membangun suatu kedekatan yang tidak perlu 24 jam satu hari. Cukup mungkin 2 jam dalam 1 minggu, tapi itu sudah bisa menciptakan kedekatan-kedekatan. Bagaimana mengatur waktunya, subuh-subuh apa yang bisa dikerjakan memang. Apa yang bisa dikerjakan pada malam harinya dikerjakan memang, dan ditunda sampai besok. Dan seketika nyaman saja saya kerjakan, saya enjoy aja, tidak, karena saya tidak mengeluh, saya tidak mau mengeluh, jadi senang saja saya kerja. Ya Prof ya, jangan mengeluh, Masya Allah. Ini mengeluh itu berat sekali, kita rasakan berat sekali aku tidak mengeluh, jadi enjoy aja kita kerjakan. Saya katakan kerjakan saja, kalau memang tidak mampu stop, berhenti, itu saja. Jangan sambil menyapu, capek, manoko di manoko. Capekku ini. Kerjakan saja, kalau capek berhenti, sudah enjoy saja kita dengan gembira saya kita laksanakan. Pokoknya jangan mengeluh. Jangan mengeluh ya. Saya dapat bisa kasih kayak keyword quote untuk malam ini, jangan mengeluh ya, Prof. Jangan mengeluh. Iya, kerjakan. Ya. Dengan ikhlas, insya Allah kita akan nyaman, enjoy, kita tidak perlu lagi merasa ada satu beban kalau kita selalu mengeluh apapun itu.
Iya. Sedangkan saya ini ada yang rukuk dengan Dr. Nas. Iya. Jadi sudah nanti dulu, makan dulu salat baik-baik, puasa baik-baik. Sudah Ramadan Ya, insya Allah. Bah, Masya Allah. Allah. Ya. Ya. Jadi bagaimana Prof? Jangan kali cemburu Dokter Ida karena ada janji lagi Bunda itu. Ay, apa? Kenapa ke saya? Masing-masing itu ada rezekinya. Masya Allah. Saya tuh dikasih Bunda hadiah, belum tak dekat, masih suka dikasih ke dekat, hadiah aku dong. Tahun 95, 96, kalau dikasih uang PT, siapa tidak suka? Masya Allah. 1.000, 5.000, luar biasa Pak. Kalau dikasih ke 5.000 itu Masya Allah, luar biasa. Uang 5.000 baru, nah 10.000 baru. 95. Masya Allah. Banyak sekali tuh Dok ya waktu zaman itu Dok. Oh, seandainya banyak uangku pasti ku kasih lebih nating itu baru tadi cuma ada uangku habis kayak gitu. Masya Allah. Iya. Itu masih mahasiswa nah, apalagi sekarang sudah dikasih Itu namanya ASO. Namanya ASO di FKM. ASO. Iya. Tasam. Iya. Tasam. Iya, anak 98 itu Bunda. Depan Umi sama saya. Nah Umi sama masih ingat kalau kita kasih kalau 5.000, banyak saya rasa. Masya Allah. Tahun 80-an. Kasih 5.000, gembiranya, kasihan. Nanya Prof Budi, Ustaz. Iya. Iya. Ini masih di belakang ibu-ibu sudah mau pulang juga. Iya, sama Irna, Dokter Irna mungkin ada acaranya pasti Bunda dengan saya. Masih banyak Bunda. Ya, Luar cukup biasa kan, ini. berarti. Iya. Makasih Bunda. Iya. Kalau begitu, saya suka dialog. Alhamdulillah. Iya. Boleh tanyakan apa saja, biar di luar konteks ini bisa tanyakan apa saja. Pengalaman kan lebih senior pengalamanku daripada kalian. Oh. Masya Allah. Sebanyak saya tidak tukar pengalaman. Kalau lebih banyak pengalamannya Ibunda WD2 ya kita Bunda berarti lebih tua itu Ibunda WD2 daripada kita. Atau Ibunda Direktur lebih banyak pengalamannya berarti lebih tua daripada kita. Iya, Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan saja untuk tausiah Foto bersama, Dokter Irna. Iya, sharing dari Ibunda kita, Prof. Dr. Haja Masrur Saya minta Ramputan. maaf karena saya tidak bikin konsep, saya tidak bikin apa. Iya, luar biasa. Iya, Begini luar malah biasa. bagus Bunda. Iya. Jarang-jarang ada ceramah begini berbasis penelitian. Iya, betul. Masya Iya, Allah. ilmiah Makanya sekali, Masya Allah. terinspirasi sekali. Iya, betul itu. Dan bahayanya juga kalau ada konsepnya, slide-nya nanti lebih mahal dibayar. Jadi kita yang Dokter Irna meneliti dulu baru bisa ceramah ini. Jangan lo itu penelitian berbasis bukti. Iya, betul. Iya. Ceramah berbasis Ceramah bukti. berbasis penelitian. Iya. Berarti harus kayak meneliti dulu Dok Di baru bisa Iya. anu. Ya, Masya Allah. Ya, Ibunda sebelum ini perkenankan untuk kami dokumentasi dulu untuk malam ini. Ya. Bisa mungkin dibantu Dr. Dian Fahmi. Iya, izin Prof, Iya. Dok, KB, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Prof, Dok. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi kita cukupkan untuk malam ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Dengan ucapan subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Jangan bergeser lah ya. Mohon mahasiswa. Sekali lagi mohon mahasiswa jangan keluar ya. Terima kasih banyak Bunda. Prof. Prof. Apa main Mohon mahasiswa ya. Jangan bergeser. Iya Prof, tafadhal ya silakan. Barakallah. Terima kasih Bunda. Barakallah. Mohon ayah mahasiswa, saya mohon sebentar, sampai 2 menit saja ya. Ya Prof, silahkan Prof. Ya Bunda, makasih banyak. Saya mau kasih arah sedikit anak-anak Bunda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak ya. Saya betul-betul dari hati yang paling dalam ini ya. Baik sebagai orang tua, pimpinan atau dosen atau apapun ya. Saya betul-betul merasa sangat sedih jika ada hal yang seperti konsep-konsep penguatan spiritual, pembentukan karakter,
atau hal yang mau mengajarkan pada kebaikan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saya banyak hal yang mungkin saya tidak terlalu begitu kalau hal terlambat apa, tapi kalau yang begini saya perhatikan, Masya Allah, saya tidak tahu ada jam, dan ini bukan kejadian pertama. Selalu saya perhatikan, apalagi kalau acara-acara tausiah, acara apa ya, ada kecenderungan bahwa agama urusan ceramah ya. Mohon coba kau baca visi misi kita, coba baca keunggulan kita dan baca profil kita. Ini sebenarnya malah unggulan kita. Jangan sampai Anda keliru ya. Apa yang Anda pelajari di Fakultas Kedokteran dengan blog, bagian statistik, itu standar. Di mana-mana dapat begitu. Kamu suka, tidak suka, itu sudah standar. Tapi ini adalah penguatan, unggulan. Saya sudah sampaikan ke W2, saya langsung kasih instruksi. Ya. Jadi, saya ada ini. Pokoknya, kalau ada channel begini tidak ada, putarkan video ini. Jadi besok, saya mohon ya, saya sudah kasih instruksi kepada kedua Kapolri dan seluruh pimpinan fakultas yang lain. Kuliah apapun besok demi Allah, kuliah apapun. Dan di bagian manapun Anda kecuali di kota yang tidak hadir malam ini, besok hadir di lantai 5. Saya ulangi ya, kuliah apapun harus izin. Kau tinggalkan kuliahmu ikut ceramah. Kalau ada yang bisa bantah saya punya statement ini, silakan dibantah. Saya mau katakan bahwa ceramah lebih penting sebenarnya daripada yang lain saat ini. Kau bisa baca yang lain, tapi ini perlu kita pendekatan, perlu penguatan. Saya akan berpanjang lebar karena saya berterima kasih Anda sudah hadir. Ya, saya mohon, mari kita saling menggenggam pimpinan fakultas, satu pimpinan, dosen, mari kita satu visi ya. Dan yang visi itu jelas Pak, bukan saya yang buat itu. Kita semua sudah berkomitmen kan, keunggulan kita karakter Islam, pendekatan spiritual kita, mau mendidik jadi dokter muhsin, sehingga kuliah itu standar. Tapi ini, mari ya. Terus tadi saya terharu sekali, bayangkan Ayahanda Prof. Sarifuddin, Ayahanda WD4, WD1 mengawal di masjid. Coba saya tanya, level apa itu kira-kira sekelas Ayahanda Prof. Sarifuddin, WD4, WD1 mengawal Ayahanda kita ceramah di masjid masjid Umi. Coba bayangkan. Kita ini hanya duduk mau dengar ceramah. Dan ini bukan bayangkan. Kita hadir saat di sini, luar biasa, majelis ilmu sudah mengantar kita masuk surga. Pahalanya luar biasa, demi Allah. Makasih banyak, ya. Betul saya berharap, Ya, mungkin juga lain ada alasannya, tapi paling tidak warningnya seperti ini saya mau paling tidak supaya anak-anak mewanti-wanti bahwa kalau ada urusan begini, bersungguh-sungguh dan bersegeralah. Jam 21, saya tadi tinggalkan acara Ramatama malam dengan Ibu Dekan, Ibu Rektor Unlam, dengan Dirjen Dikti. Maaf, karena saya katakan saya mau ke rumah hotel untuk ikut acara ini. Saya tinggalkan itu acara. Padahal ada acara dinner di jamu kami. Ya. Karena menurut saya ini penting. Dan Ibunda Kaprodi, Sekretaris MEU dan CEU mohon, saya harus sampaikan, yang DW4 dikontrol. Pokoknya setiap ada acara seperti begini hadir, langsung kumpul lagi, putarkan dia. Ya. Dan saya katakan, buatkan surat isi dari pimpinan fakultas. Saya sediakan tangan itu surat izin kuliahnya kalau supaya dia bisa hadir. Atau tidak, buat hari Sabtu mereka hadir ikut lagi ceramah ini. Yang tidak bisa hadir online, hadirkan secara offline. Kalau besok, kebetulan saya sudah katakan besok, Jumat, karena Sabtu ada acara lagi, hadirkan mereka. Kalau memang tidak, besok Sabtu, hadirkan mereka. Tapi saya sudah bilang ya, hadirkan mereka besok, offline, dan dengar itu kuliahnya. Atau kalau mau didesain Sabtu, silakan. Yang jelasnya, saya mau temui mereka. Saya ulangi, saya mau temui mereka. Saya sendiri akan temui mereka. Ya, yang tidak hadir itu. Ya. Makasih banyak, Ayah. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita. Karena kita ini berniat dan berbuat baik saja belum tentu Allah ridho. Kita tidak tahu perbuatan mana, sekecil apa, sebesar apa yang Allah ridho sama kita. Kita tidak tahu, Ya. Dan kalau masih ada orang yang mau mengingatkan kita pada kebaikan, ada bunda yang masih memberikan nasihat. Coba kau bisa bayangkan, ada orang tua, ibunda seperti ayah, ibunda Prof. Masura mau ketemu kita, kita anaknya. Orang tua mau ketemu dan memberikan nasihat. Kalau perlu itu, kita duduk rapat manis begini, apa mau samping kita orang tua kita punya ibunda. Itu yang saya bayangkan itu, Ya. Siapa yang kamu dengar, Ya. Kami saja ini, Masya Allah. Tinggalkan semua kita punya pekerjaan. Kan ada bunda mau bicara, gitu loh. Ada guru kita mau bicara. Coba kita bayangkan.
Dan yang bilang, ini kan pengajian, Ji. Saya tanya kok, nak, buka itu visi, buka keunggulan kita. Jangan sampai kita keliru ya. Coba diinterpretasikan itu 6 SKS itu pada lampe. Itu 6 SKS itu berarti berapa lama kita harus anukan dari dan mata kuliah kita ini. Terima kasih, Dr. Rina. Terima kasih banyak para pimpinan dosen, anak-anakku sekalian. Saya ngomong seperti ini karena saya juga, sekarang saya ngomong di hadapan kurang lebih anak 400 lebih. Karena saya juga berharap 400 lebih anak-anak saya ini, dosen, saudaraku, seniorku, juniorku, juga bisa menasihati saya sebagai pimpinan. Sekali lagi, kita saling watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Ya. Makasih banyak, jazakallah khairan katsira, dan mohon maaf kalau saya ada salah ya. Saya mohon maaf. Saya juga mau sekali belajar menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang amanah. Dan kamu nak semuanya tanggung jawab kami. Kamu semua tanggung jawab kami. Jangan sampai nak kami di dosen-dosen orang tuamu terganjal gara-gara kamu. Sebaliknya, kita malah berharap kaprodi, dosen, pimpinan, dekan, Masya Allah, ratusan tangan akan menjemput kita masuk di surganya Allah. Kamulah semua. Ya. Terima kasih. Dr. Rina, silakan ditutup. Iya, terima kasih banyak Ayahanda Pak Dekan untuk ini mohon diperhatikan untuk Ananda semua. Terima kasih banyak para pimpinan, Pak Dekan, Wakil Dekan, dan teman-teman dosen semua untuk dilapangkan waktunya untuk mengikuti tausiah pada malam hari ini. Semoga segala yang kita lakukan bernilai amal ibadah di sisi Allah, sehingga kita semakin banyak bisa mengumpulkan bekal kita nanti insya Allah ke akhirat kelak. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.